Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, lantai 3 Menara Wuki adalah daratan yang luas. Luo Feng dan dua tentara lainnya muncul di atasnya. Kelompok keempat telah tiba. Kelompok ketiga dan keempat memiliki 3 sisa. Luo Feng melihat ke kejauhan. Dia melihat makhluk di kejauhan. Beberapa dari mereka adalah tentara, sementara beberapa lainnya adalah binatang aneh. Ada 11 tentara dari mereka. 11 tentara. 6 orang selamat dari kelompok ketiga dan keempat. 5 lainnya harus dari kelompok pertama dan kedua. Apakah lantai 3 Menara Wuki mengharuskan semua tentara untuk berkumpul bersama? Pikir Luo Feng. Luo Feng mengamati mereka dengan cermat. Tiba-tiba mereka yang selamat dari kelompok ketiga dan keempat semuanya ketakutan. Mereka berteleportasi dan mencoba menjauh, menyegel riak ruang di sekitar mereka. Hah? Apa? Mereka yang selamat dari kelompok pertama dan kedua semuanya linglung. Jelas bahwa prajurit di depan mereka tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda dari prajurit lainnya. Kita juga harus menjauh darinya. Mereka semua mencoba untuk menjauh darinya. Prajurit dari tentara Sungai Piton itu pasti hebat. Para penyintas dari kelompok pertama dan kedua tidak mengetahui kekuatan Luo Feng, tetapi mereka cukup berhati-hati untuk menjauh darinya dan menutup riak ruang di sekitar mereka. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Waktu berlalu dan pada hari ke-6, ronde tentara berikutnya tiba. Ada 2 orang. Setelah beberapa saat, kelompok tentara ke-6 tiba dan mereka bertiga. 2 bulan berlalu, 38 tentara telah berkumpul di dataran di lantai 3 Menara Wuki. Beberapa prajurit baru adalah teman para prajurit di 4 kelompok pertama dan mereka segera mengetahui betapa hebatnya prajurit dari tentara Sungai Piton itu. Sebagian besar berusaha menjauh darinya, namun beberapa cukup percaya diri untuk tidak melakukannya. Dia hanya seorang pejuang suku, namun kalian semua sangat takut padanya, kata sesosok tumbuhan raksasa dengan kesal. Ada bunga berwarna-warni di tubuhnya, dan di bunga terbesar ada beberapa mata dan mulut. Saya membunuh puluhan ribu prajurit suku sebelum saya bergabung dengan tentara. Kehidupan tumbuhan memandang Luo Feng dengan provokasi terang-terangan. Tubuh dewamu hampir 100 juta kilometer. Tentu saja kamu tidak perlu takut padanya, kata salah satu tentara dari jauh. Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan emosi orang-orang di sekitarnya. Dia hanya berdiri di sana. Akhirnya 2 tentara lagi tiba dan sesuatu terjadi di dunia daratan. Pusaran air yang tampak seperti riak air muncul di langit. Semua 40 tentara yang selamat melihat ke langit. Ruang dan waktu bergetar. Semua 40 prajurit dimanapun mereka berada diangkut langsung di bawah pusaran air raksasa. Layar cahaya jatuh dari pusaran air di langit. Mereka menutupi area dengan diameter 1 miliar kilometer, memisahkannya dari dunia luar seluruhnya. Diameter pusaran air juga 1 miliar kilometer. Sebuah mata raksasa muncul di tengah pusaran air. Ia melihat ke bawah pada orang-orang di bawah. Tiba-tiba para prajurit merasa jiwa mereka membeku. Menara Wuki! Suara kuno bergema di telinga semua tentara. Hidupmu dalam bahaya di 3 level pertama. Namun jika kamu bisa selamat dari 3 level pertama, kamu akan selamat. Dari level keempat, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dan barang berharga. Tentu saja, itu hanya setelah kamu selamat dari level ketiga. Lanjut suara kuno. Jauh di udara, mata dewa raksasa itu menatap ke bawah pada 40 prajurit. Sebuah suara tua terus bergema di benak mereka. Kalian 40 prajurit,
Berdasarkan kekuatan yang telah Anda tunjukkan di dua tingkat pertama, di tingkat ketiga ini, hanya 15 dari Anda yang bisa bertahan. 15 dari Anda yang bisa selamat dari level ketiga akan naik ke level keempat dan mendapatkan berbagai insentif. Saat Anda menanggung krisis di level ketiga dan memasuki kapal perang, itu sangat dilarang. Melakukan hal itu akan membuat Anda langsung gagal dan Anda akan langsung musnah. Kata-kata dari suara tua itu membuat Luo Feng terkejut. Bagaimana mungkin hanya ada 15 yang selamat? Mayoritas prajurit langsung mulai khawatir. Dua suara ledakan lainnya terdengar dan cabang-cabang besar serta dedaunan terlihat menyebar. Mereka memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan yang terus-menerus menyerang setiap prajurit suku. Setelah menerima cambukan langsung seperti itu, seorang prajurit yang menyedihkan yang hanya memiliki kurang dari 1% dari kekuatan dewa dilenyapkan menjadi ketiadaan. Apa? Itu membunuh seorang prajurit? Yang beruntung selamat lainnya melihatnya dengan kaget. Bahkan Luo Feng melihat ke atas. Prajurit yang bergerak lebih awal adalah bentuk kehidupan tumbuhan. Dan salah satu bunga berwarna merah yang menjadi bagian dari ini mencibir berkata, Menara Wuki menyebutkan bahwa hanya 15 yang bisa bertahan. Tetapi itu tidak melarang kami untuk bertarung satu sama lain. Semakin banyak aku membunuh, semakin sedikit lawan yang tersisa. Hahaha, temui azabmu. Serangan yang baru saja mereka alami di tingkat kedua telah meninggalkan sebagian besar prajurit ini dengan luka parah. Yang terlemah bahkan tidak memiliki 1/1000 dari kekuatan puncaknya. Lari! Awas! Ayo pergi! Beberapa prajurit yang terluka parah dengan cepat berlari ke segala arah sambil mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak aman dari prajurit yang lebih kuat. Namun, jauh di angkasa, mata surgawi yang telah menyelimuti area yang berada dalam jarak 1 miliar kilometer dari domain cahaya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melarikan diri, tidak mungkin mereka bisa keluar dari daerah ini. Luo Feng berdiri terpaku di tempatnya, mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Selain itu, tidak ada satupun prajurit yang berani mendekatinya. Bahkan prajurit paling sombong, yang merupakan bentuk kehidupan tumbuhan, tidak berani menyerangnya. Mata dewa raksasa yang berada di angkasa tiba-tiba menyala. Garis-garis cahaya kemasan bersinar dan perlahan menyebar. Ah, ini! Beberapa prajurit yang masih bertarung sebelumnya tiba-tiba merasa seolah-olah jiwa mereka terkena dampak tiba-tiba. Banyak dari mereka untuk sementara berhenti berkelahi. Pertama dan terpenting, mereka harus fokus pada pertahanan. Tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang mengintai di tingkat ketiga. Sesaat kemudian, 3 dari 40 prajurit dimusnahkan. Ketiganya sudah hampir mati karena luka parah yang dideritanya saat berada di tingkat kedua. Mereka baru saja diinjak-injak sampai mati. Bahkan harta karun, armor, dan senjata jenis robot mereka diambil dari mereka. Untungnya Bima Sakti ini tidak bergerak. Suyong memandang Luo Feng dari jauh, lalu memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat tinggi di langit tempat mata surgawi itu berada. Banyak prajurit di darat semuanya menatap mata surgawi. Mata surgawi telah melepaskan cahaya kemasan tak berujung yang menyelimuti segala sesuatu di bawahnya. Tingkat ketiga ini, bahaya apa yang dikandungnya? Hanya satu mata surgawi ini. Para prajurit semua ketakutan, bahkan ada beberapa yang langsung terbang ke udara, tidak berani berada di dekat tanah. Jangan-jangan tiba-tiba muncul sesuatu dari padang rumput. Cahaya kemasan yang tak berujung menyinari padang rumput dan pada setiap pejuang, kekuatannya secara bertahap meningkat. Dampak dari tekad menjadi lebih kuat. Mungkinkah ini tingkat ketiga dari Menara Wuki? Tes tekad. Satu demi satu, para pejuang itu melawan. Tidak ada yang mau mengakui kekalahan dengan mudah. Mereka semua sadar bahwa level ketiga ini adalah level terakhir yang mengandung ancaman kematian. Luo Feng menahan dampak dari tekad saat dia diam-diam menghela nafas. Tidak heran para prajurit yang terluka parah itu tidak bisa mendapatkan perawatan apapun. Ini adalah ujian tekad. Dampak dari tekad meningkat secara bertahap. Luo Feng menoleh dan melihat ke kejauhan ke arah Suyong yang telah mengambil wujud burung bib.
Dampak tekad ini sama sekali tidak berpengaruh padaku. Aku harus memanfaatkan momen. Sementara dampak tekad masih lemah, aku akan menyingkirkan dia dulu. Shoo, kecepatan Luo Feng meroket, dan tanpa penundaan lebih lanjut, dia terbang ke arah Su Yong di kejauhan. Su Yong berada di tengah-tengah melawan dampak dari tekad itu, sambil tetap waspada terhadap lingkungannya. Su Yong melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya dari jauh. Bima Sakti! Su Yong tercengang, dia takut pada Bima Sakti ini. Su Yong berubah menjadi burung putih besar dan menambah kecepatan saat dia terbang. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara. Bima Sakti, kami berdua dari Tentara Timur. Mengapa Anda harus mengejarku dengan susah payah? Jika aku tidak membunuhmu, siapa lagi yang harus kubunuh? Luo Feng mengembalikan transmisi suara dengan dingin. Su Yong tiba-tiba merasakan jantungnya tenggelam. Su Yong putus asa saat dia menjawab melalui transmisi suara. Bima Sakti, selama kamu mengampuniku, saya bersedia menawarkan harta jenis robot ini sebagai hadiah untuk mengungkapkan permintaan maafku. Luo Feng hanya menjawab dengan mendengus dingin. Tujuannya adalah untuk menembus level di Menara Wuki ini. Luo Feng tidak terlalu tertarik untuk membunuh, tapi dia benar-benar membenci orang seperti Su Yong. Di hadapan seseorang, mereka bertindak seolah-olah mereka adalah saudara. Namun begitu seseorang berbalik, mereka akan menerkam. Luo Feng mengejar saat Su Yong melarikan diri. Su Yong mengambil bentuk burung putih besar, dan meskipun kekuatannya hanya 1/10 dari saat dia mulai, kecepatan terbangnya masih jauh lebih cepat daripada Luo Feng. Terbakar. Dengan niat bergerak, Luo Feng mengeksekusi jilid pertama pemusnahan, dan kecepatan Dewa Cakar Emas Luo Feng dengan cepat melonjak. Bima Sakti! Su Yong melihat ke belakangnya dan ekspresinya bingung. Apa yang kamu butuhkan untuk membiarkanku pergi? Luo Feng mengirimkan pesan suaranya dengan ketidakpedulian. Jika kau pergi selamanya, tentu saja aku akan melepaskanmu. Mereka terbang satu demi satu. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Luo Feng tidak berani mengejarnya bahkan setelah setengah menit pengejaran. Mungkin karena dia tidak takut mati, Su Yong melakukan yang terbaik. Jika aku mengeksekusi jilid kedua pemusnahan, aku bisa menangkapmu dalam sekejap. Luo Feng menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Dia tidak berani mengeksekusi jilid kedua karena area di Menara Wuki tampaknya diawasi dengan ketat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Luo Feng terus mendengar, memaksa Su Yong tetap waspada tanpa ada kesempatan untuk beristirahat. Su Yong sangat menderita, kesal dan menyesal. Waktu terus berlalu. Mata surgawi tinggi di langit memancarkan cahaya kemasan yang berisi tekad dengan dampak yang terus meningkat. Pada awalnya, mereka semua bisa menahan dampaknya dengan mudah. Tapi sekarang, sejumlah prajurit merasakan tekanan. Dampak dari tekad ini telah mencapai batas tertinggi dari seorang ahli hukum. Beberapa prajurit sudah sangat menderita. Saat mencoba menanggung dampak dari tekad ini, ada pejuang yang mencoba bertahan dengan pertempuran dan pembunuhan. Terutama para pejuang yang secara pribadi merasa bahwa mereka kurang dalam hal tekad. Mereka memberikan segalanya untuk menghilangkan lawannya. Semakin banyak kita membunuh, semakin sedikit lawan yang kita miliki. Selama 15 terakhir tetap berdiri, semuanya akan berakhir. Bunuh! Semuanya jatuh ke dalam kegelapan. Lebih dari 30 prajurit berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan terbang dengan kecepatan tinggi, sambil sesekali saling berpapasan. Dalam keadaan seperti itu, pada saat mereka lengah, mereka kemungkinan besar akan dipukul. Mereka yang lebih lambat atau memiliki kekuatan yang lebih lemah secara bertahap akan mulai dimusnahkan. Jumlah prajurit mulai menurun dengan dampak dari tekad mata surgawi yang semakin kuat. Para prajurit menjadi ketakutan. Tidak, tidak. Karena dampak dari tekad melebihi batas tertinggi dari seorang ahli hukum, 9 prajurit yang terbang dengan kecepatan tinggi sambil menghindar dan bertarung mulai mengalami kejang di seluruh tubuh mereka. Saat berikutnya mereka jatuh ke dalam keadaan tidak sadar lalu pingsan. Jelas dampak dari tekad itu terlalu berat untuk ditanggung.
Dari tempat yang tinggi, mata surgawi menembakkan 9 aliran cahaya ungu yang menusuk mata. 9 aliran cahaya ungu menghantam 9 prajurit tak sadarkan diri yang telah jatuh, menyebabkan mereka dimusnahkan, hanya menyisakan potongan baju besi, harta jenis robot, dan beberapa barang lainnya. Luo Feng yang sedang dalam proses mengejar Suyong melakukan umpan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bersiul lewat dan dengan satu lambaiannya mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan oleh salah satu dari 9 prajurit itu. Itu harta karun yang cukup banyak. Dia menyapu sekelilingnya. Menara bukit tingkat ketiga ini menawarkan kesempatan yang cukup baik untuk merebut harta dalam jumlah besar. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya tidak tahu apakah saya akan menemukan kesempatan lain di masa depan. Di kejauhan, Suyong masih berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Aku harus melarikan diri. Aku ingin melarikan diri. Aku tidak bisa mati. Dampak dari tekad ini menjadi lebih kuat. Kurasa aku tidak bisa menahannya lagi. Mata surgawi bersinar di padang rumput, dan ke setiap pejuang dengan berlalunya waktu, kekuatan tekad dari sinar kemasan itu mengandung dampak yang tumbuh lebih kuat. Prajurit yang tidak mampu menahan dampak yang meningkat hanya memiliki satu jalan keluar, yaitu kematian. Hanya 15 yang bisa bertahan hidup. Mata dewa di langit terus memberikan kejutan mental yang ditingkatkan, membuatnya semakin sulit bagi tentara untuk menahan serangan. Tidak! Suyong bisa merasakan bahwa dia kehilangan kesadarannya karena pengaruh mata dewa. Tetap sadar, demi cinta dewa, aku harus tetap sadar. Dia melihat dewa cakar emas yang terbang seperti seberkas cahaya hitam. Itu tidak melambat sama sekali. Tetap sadar, harus tetap sadar. Suyong tidak bisa lebih khawatir, namun jelas bahwa pikirannya runtuh saat guncangan mental diperkuat. Di bawah keterkejutan, dia tidak bisa terbang dengan mulus lagi. Dia mengirimkan suaranya pada saat terakhir dalam hidupnya. Bima Sakti! Seharusnya aku tidak melakukan itu. Aku salah. Sisihkan hidupku. Dewa Cakra Emas Luo Feng segera menyusul Suyong. Matilah! Cakar Luo Feng menebas burung putih raksasa itu. Dan di bawah serangan tunggal itu, burung putih raksasa itu mulai jatuh. Burung putih raksasa jatuh ke dataran. Dan Luo Feng mendarat di sampingnya. Luo Feng memandang burung raksasa yang dikenal sebagai burung bib yang sudah pingsan. Para prajurit yang bertempur di kejauhan memandang ke arahnya, dan mereka semua tahu bahwa prajurit yang terbaring di sana sedang runtuh dan akan segera dihancurkan oleh mata surgawi. Itu pasti akan meninggalkan beberapa barang berharga. Namun, tidak ada dari mereka yang berani melawan Luo Feng. Shu, jejak cahaya ungu ditembakkan dari mata dewa dan mengenai burung bib. Tiba-tiba, Suyong di bawah pelindungan barang berharga tipe mesinnya dimusnahkan. Hanya beberapa potong baju besi, gelang luar angkasa, dan barang berharga jenis mesin yang tersisa. Luo Feng melambaikan tangannya dan mengambil semua barang berharga yang tersisa. Dia melonjak dan bergegas menuju tentara yang sedang bertarung satu sama lain. Jumlah tentara anjlok 28, 26, 23. Tentara terus sekarat. Beberapa dibunuh oleh mata dewa dan yang lainnya dibunuh oleh sesama prajurit. Anyala! Sebuah suara bergemuruh dan dewa cakar emas Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya, berlari menuju seorang prajurit yang telah dibunuh oleh mata dewa, berusaha untuk merebut barang-barang berharga yang ditinggalkan. Itu prajurit Bima Sakti. 3 tentara berlomba menuju barang-barang berharga yang jatuh, tetapi mereka semua melarikan diri ketika mereka melihat Luo Feng sedang menuju ke arah yang sama. Dari 2 tentara yang mendapatkan barang paling berharga, satu adalah Luo Feng dan yang lainnya adalah bentuk kehidupan tanaman. Faktanya, prajurit bentuk kehidupan tanaman telah mengklaim lebih banyak barang berharga daripada Luo Feng. Daerah itu hanya memiliki diameter 1 miliar kilometer. Namun, prajurit bentuk kehidupan tanaman saja tingginya hampir 100 juta kilometer. Setelah menyebarkan cabangnya, menutupi area yang luas, sehingga dengan mudah mengambil banyak barang berharga dengan keunggulan itu. Tiba-tiba, bunga terindah di tumbuhan bentuk kehidupan berteriak
dengan suara melengking. Tidak, tidak mungkin. Kalian semua harus mati. Prajurit bentuk kehidupan tanaman cukup kuat dalam beberapa aspek. Namun, kejutan pikiran dari mata dewa di langit membuatnya sulit untuk bertahan hidup. Tidak, tidak. Ia menyadari itu tidak bisa menahan lebih lama lagi. Semua prajurit di kejauhan memandang ke arah prajurit bentuk kehidupan tanaman. Ini akan sekarat. Dia tidak bisa menahannya lagi. Mereka mencoba untuk tetap di belakang, tetapi mereka semua menonton dengan rakus, mengetahui bahwa itu telah mengumpulkan barang-barang berharga jenis mesin. Luo Feng mengambang di langit dan menonton. Tidak, matilah kalian semua. Naung prajurit tanaman menebas dengan cabangnya. Setiap cabang memiliki cahaya kemasan yang mengalir di atasnya. Mereka menyapu maju mundur, mencoba membunuh lebih banyak tentara. Namun, semua prajurit menjauh dari itu. Tidak! Cabang-cabang yang berterbangan semuanya ditarik ke bawah, diikuti dengan cerita. Rupanya, ia telah kehilangan kesadarannya. Hah? Mata Luo Feng berbinar. Dia segera melonjak, berlomba menuju bentuk kehidupan tumbuhan seperti seberkas cahaya. Shoo! Shoo! Tentara lain juga terbang ke arahnya. Mereka semua merindukan barang-barang berharga jenis mesin. Garis cahaya ungu segera jatuh pada bentuk kehidupan tanaman itu, dan itu punah, hanya barang berharga yang tersisa. Seorang prajurit binatang aneh dengan 2 pasang sayap dan kepala bertanduk 3 berlari ke arahnya seperti kilat. Itu adalah yang tercepat dari semua prajurit. Ia terbang mendekati dataran dan segera mengambil semua barang berharga di sana. Kau kurang ngajar! Teriak suara marah. Prajurit binatang aneh itu melihat dan menyeringai. Bima Sakti, aku memang tidak sekuat dirimu, tapi aku terbang lebih cepat darimu. Luo Feng berlari ke arahnya. Oh, betulkah? Kata Luo Feng. Luo Feng segera berubah. Dewa Cakra Emas menghilang, dan Luo Feng berubah menjadi binatang terbang putih keperakan, burung bib. Burung bib? Prajurit binatang terbang itu langsung merasa ngeri. Burung bib Luo Feng mempercepat, bergerak lebih cepat dari prajurit binatang aneh itu, dan menyusul dalam waktu singkat. Mata Luo Feng dingin. Setelah Su Yong meninggal, ia mendapatkan burung bib. Dia segera memindahkan burung bib ke perahu mausoleum, memberikannya ke binatang bertanduk emas untuk dipelajari. Binatang bertanduk emas kemudian mempelajari burung bib di ruang warisan, di mana waktu berjalan 10.000 kali lebih lambat daripada dunia luar. Bagaimana mungkin? Kata prajurit binatang aneh itu, merasa lega. Biasanya butuh waktu lama bagi seseorang untuk memahami barang berharga jenis mesin. Bagaimana Bima Sakti bisa menggunakan burung bib begitu cepat? Semua orang bilang kamu kuat. Aku tidak percaya kamu lebih kuat dariku, teriak prajurit binatang buas itu. Turun! Burung bib itu segera menyusul binatang aneh itu. Sayap melakukan teknik pedang cahaya air dan api seperti seberkas cahaya menghantam prajurit binatang aneh itu yang jatuh ke dataran bawah membentuk kawah besar. Luo Feng berubah dari seekor burung perak raksasa kembali menjadi Dewa Cakra Emas. Matilah! Dewa Cakra Emas mengepung prajurit binatang terbang itu, menyerangnya tanpa henti. Bayangan itu menenggelamkan prajurit binatang terbang itu seperti ombak. Bagaimana mungkin? Kata prajurit binatang terbang itu. Ia mencoba melawan Luo Feng, namun begitu prajurit binatang terbang itu melekat pada Luo Feng, ia bahkan tidak bisa melarikan diri karena Luo Feng jauh lebih kuat. Di bawah sinar cahaya pedang yang tak berujung, setelah hanya 30 detik, prajurit binatang terbang itu dimusnahkan. Luo Feng mengambil barang berharga itu berkata, jelas dia adalah prajurit elit. Dia bertahan lebih lama dari dewa sejati dari 9 rawa asap, bahkan di bawah luka parah. Prajurit lainnya memandang dengan takjub. Teror, intimidasi, berbagai emosi membanjiri pikiran mereka. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng membunuh seorang tentara di lantai 3. Dengan membunuh binatang aneh ini, Luo Feng telah menjelaskan kepada para prajurit ini bahwa bijaksana bagi mereka untuk menjauh darinya. Wang! Mata dewa di langit memancarkan cahaya kemasan tanpa akhir, dan kekuatan guncangan mentalnya semakin kuat.
Hanya 15 yang bisa bertahan. Para prajurit menjadi gila di bawah tekanan guncangan mental, dan itu mendorong mereka ke batas kemampuan mereka. Mereka mencoba untuk bertarung lebih keras dan lebih keras. Jumlahnya terus menurun. 20, 18, 16, akhirnya 15. Ketika hanya ada 15 tentara di area yang diterangi oleh mata dewa, kekuatan kejut mental telah mencapai tingkat dewa sejati tingkat atas, mendekati dewa sejati tingkat batas. Semua prajurit kecuali Luo Feng merasa sulit untuk menahannya. 8 juta era. Luo Feng memandang para prajurit di kejauhan dan menghela nafas. Kejutan mental, bahkan kekuatan mental pada tingkat batas dewa sejati bukanlah apa-apa baginya. Luo Feng telah menghabiskan lebih dari 8 juta era saat menerima warisan Sungai Duandok, sehingga meningkatkan tekadnya dari tingkat dewa sejati ke tingkat yang sama sekali baru. Dia berspekulasi bahwa tekadnya telah mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati. Saat ini, mata dewa itu lenyap. 15 pilar cahaya tiba menyelimuti semua 15 tentara dan mengangkut mereka menjauh dari tingkat ketiga menara Wuki. Scene berganti. Di dalam istana perak, di sebelah menara Wuki yang menjulang tinggi di lembah Raja Dewa, 4 pemimpin duduk di singgasana mereka. Mereka semua menyaksikan layar tampilan mengambang yang menunjukkan segala sesuatu yang terjadi di menara Wuki. Hahaha, dia dengan mudah melewati level ketiga. Menurutku, tekadnya harus pada tingkat dewa sejati ruang hampa. Jika ia pergi melampaui tingkat ketiga dengan mudah, tekadnya adalah pada tingkat seperti itu. Namun, ia hanya master hukum. Dia memang luar biasa, kata Kabut Hitam. Pemimpin wanita lapis baja perak juga berkata, lihatlah teknik pedang yang dia tunjukkan saat menggunakan dewa cakar emas. Ini sangat indah, setidaknya di tingkat dewa sejati. Teknik tubuh, teknik pedang, dan tekad. Dia luar biasa dalam semua aspek. Dia pasti yang terkuat yang pernah saya lihat sejak saya menjadi pemimpin. Pemimpin itu menatap air dengan muram. Kuharap dia bisa mencapai puncak menara Wuki. Jika dia bisa, maka kita akhirnya akan memenuhi harapan yang mulia Raja Dewa. 3 pemimpin lainnya diam. Harapan dari Raja Dewa. Semua menatap layar yang menampilkan pemandangan lantai 4 menara Wuki. Lantai 4 adalah untuk hadiah. Aku ingin tahu hadiah mana yang akan dipilih prajurit Bima Sakti. 15 tentara yang masih hidup di lantai 4 menara Wuki sudah lama mengharapkan ini. Menurut apa yang dikatakan menara Wuki kepada mereka sebelumnya, hanya ada jebakan maut di 3 lantai pertama, yang berarti hanya 3 tingkat pertama yang akan membahayakan nyawa mereka. Dari lantai 4 ke atas hanya akan ada hadiah. Mereka akan aman mulai sekarang. Semua prajurit penuh dengan harapan. Hadiah di menara Wuki. Hadiah apa? Waktu dan ruang bergetar. 15 tentara diangkut ke lantai 4 dan mereka semua melihat sekeliling. Hah? Luo Feng melihat sekeliling dan portal di sekelilingnya memanjang. Di dinding di samping portal ada banyak pohon dan tubuh, seolah-olah ada makhluk hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya disegel di dinding samping portal. Labirin, ada portal di sisi lain kiriku dan satu di kanan, pikir Luo Feng. Ke-15 tentara itu melihat sekeliling ragu-ragu. Tidak ada yang berani melakukan apapun. Sebagai gantinya, mereka menunggu pemandu menara Wuki. Sebuah cahaya muncul mengelilingi para prajurit. Tentara yang beruntung, kalian semua memang yang beruntung karena telah mencapai tingkat keempat menara Wuki. Dan mulai sekarang, kalian akan aman. Tidak ada tentara yang diizinkan untuk bertarung satu sama lain. Jika tidak, kalian akan dieksekusi. Baris pertama perkenalan segera membebaskan semua prajurit lainnya. Mereka melirik Luo Feng. Mereka tidak bisa tegang atau setakut sebelumnya. Sebaliknya, mereka santai. Ada banyak hadiah di lantai 4 menara Wuki, kata suara itu. Ada 4 portal di sekitarmu, dan mereka mewakili 4 hadiah berbeda. Satu dengan cahaya putih redup adalah portal barang berharga. Yang memiliki cahaya kemasan yang meredup
adalah portal warisan. Ada beberapa teknik khusus melalui portal itu. Dan jika kamu beruntung, kamu mungkin mendapatkan beberapa teknik yang luar biasa. Yang dengan cahaya ungu redup adalah jalan menuju dewa sejati. Ini akan memandu Anda tentang cara membuat terobosan dan cara menjadi dewa sejati. Itulah jalan hukum. Yang memiliki cahaya hidup redup juga merupakan jalan menuju dewa sejati. Tetapi mengikuti jalan kekuatan dewa, Anda akan menjadi lebih kuat. Tetapi ini ratusan kali lebih sulit. Anda hanya dapat memilih satu dari 4 portal ini. Hadiah yang Anda peroleh dari portal tersebut akan menentukan apakah Anda dapat memasuki lantai 5 atau tidak. Pilih tentara yang beruntung. Kemudian suara kuno itu menghilang. Luo Feng dan yang lainnya semua melihat sekeliling 4 portal yang mewakili hadiah berbeda. Seekor ular hitam raksasa binatang aneh dengan tengkorak merangkak ke portal emas. Teknik di Menara Wuki pasti luar biasa. Dengan teknik khusus, saya akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan saat melawan makhluk hebat di level yang sama. Saya sudah terlalu lama terjebak di ahli hukum. Aku harus menjadi dewa sejati. Jalur kekuatan dewa terlalu sulit, jadi aku mungkin tidak mendapatkan apa-apa, kata seorang prajurit pendek. Dia memasuki portal ungu. Para prajurit memilih portal mereka satu persatu. Beberapa orang mengira mereka bisa mendapatkan panduan tentang bagaimana menjadi dewa sejati di tentara. Jadi mereka memilih teknik atau barang berharga. Beberapa ingin menjadi dewa sejati sesegera mungkin. Jadi mereka memilih jalan menuju dewa sejati. Meskipun 8 dari 15 tentara memilih jalan menuju dewa sejati, 6 dari mereka memilih jalur hukum. Mereka semua tahu bahwa jalur hukum lebih umum dan lebih mudah. Sedangkan jalur kekuatan dewa jauh lebih sulit. Jadi mereka tidak berani mencoba jalur kekuatan dewa. Jalur kekuatan dewa. Aku akan melihat panduan khusus seperti apa yang telah disiapkan Yang Mulia Raja Dewa dari dunia jin, kata Luo Feng. Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Dia segera memilih jalur kekuatan dewa untuk menuju dewa sejati. Keempat pemimpin itu menatap layar. Luo Feng dan prajurit lainnya melangkah ke jalur kekuatan dewa menuju dewa sejati, dan mereka berdua menghela nafas. Semua pemimpin menyatakan persetujuan mereka. Dipilih dengan baik. Satu-satunya portal berharga di tingkat keempat adalah jalur kekuatan dewa menuju dewa sejati. Ini adalah pencapaian besar Yang Mulia Raja Dewa. Prajurit Bima Sakti itu membuat pilihan yang bagus. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham